Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya sahabat milenial? Semoga dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Akhir-akhir ini sedang ramai disenandungkan dan diputar lagu berjudul Aisyah Istri Rasulullah. Bahkan trending di YouTube pun telah didominasi oleh video cover dari lagu tersebut loh sahabat milenial. Lagu ini menggambarkan bagaimana cantik dan romantisnya Aisyah istri baginda Rasulullah. Lewat sosok Aisyah, banyak kaum muslimin yang berandai-andai memiliki putri atau istri sepertinya. Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi oleh Rasul dalam keadaan gadis dan menjadi istri yang paling dicintai oleh Rasul. Begitu banyak keromantisan yang terjadi dalam hubungan keduanya. Hal tersebut yang membuat banyak perempuan bermimpi dapat seberuntung Aisyah. Lantas bagaimana ya kisah romantisme Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha? Muslim milenial telah merangkumnya untuk sahabat milenial semua. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terus buat sahabat milenial yang belum subscribe, sekarang waktunya. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari MOP Channel. Sahabat milenial, Aisyah binti Abu Bakar Ashidi atau salah satu perempuan yang paling penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sejarah pun mencatat bahwa Aisyah merupakan orang yang mempunyai pengaruh besar dalam penyebaran ajaran-ajaran agama Islam. Aisyah dikenal sebagai periwayat hadis terbesar pada masanya. Ia juga merupakan seorang yang cerdas, fasih, dan mempunyai ilmu bahasa yang tinggi. Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika Aisyah masih berumur 6 tahun dan Rasulullah membangun rumah tangga dengannya setelah berhijrah. Tepatnya pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah saat Aisyah sudah berumur 9 tahun. Aisyah menceritakan, Rasulullah SAW menikahiku pasca meninggalnya Khadijah, sedang aku masih berumur 6 tahun dan aku dipertemukan dengan beliau tatkala aku berumur 9 tahun. Para wanita datang kepadaku, padahal aku sedang asyik bermain ayunan dan rambutku terurai panjang. Lalu mereka menghiasiku dan mempertemukan aku dengan Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 9435. Sahabat milenial, ketika Khadijah meninggal dunia, Rasulullah merasa sangat sedih. Saat itulah ketika kesedihannya mereda, beliau sering mengunjungi rumah sahabatnya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu beliau berkata, "Wahai Ummu Ruman, jagalah Aisyah anak pertamamu itu dengan baik dan peliharalah dia." Karena pesan Rasulullah inilah Aisyah memiliki kedudukan yang istimewa dalam keluarganya. Sejak Abu Bakar masuk Islam hingga masa Hijriyah, Rasulullah selalu mengunjungi rumah Abu Bakar dan keluarganya. Hingga akhirnya Rasulullah pun menikahi Aisyah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku bermimpi tentangmu selama 3 malam. Malaikat membawanya dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutra. Malaikat berkata, 'Ini adalah istrimu.' Aku buka wajahmu, ternyata engkau di dalamnya." Aisyah berkata, "Jika ini datang dari Allah, maka akan berlanjut." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sahabat milenial, betapa beruntungnya Aisyah radhiyallahu anha menjadi wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW. Begitu amat cintanya Rasulullah kepada Aisyah hingga beliau mendoakan dengan doa, "Ya Allah, ampunilah Aisyah dari dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terlihat." Subhanallah, sungguh besar cinta Rasulullah pada Aisyah sahabat milenial. Semoga kita juga bisa mendapatkan pasangan yang mencintai istrinya sebesar Rasul mencintai Aisyah ya. Amin. Sahabat milenial, salah satu contoh suasana harmonis dalam rumah tangga Rasulullah SAW yaitu beliau memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan kesayangan. Rasulullah suka memanggil Aisyah dengan panggilan kecil, "Ya Aishi" dan juga "Ya Uwaishi".
Dan Rasul mengabarkan kepadanya berita yang membuat Aisyah sangat bahagia. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwa suatu hari Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Aisyah, malaikat Jibril tadi menyampaikan salam buatmu." Sahabat milenial, Aisyah adalah panggilan kesayangan Rasulullah kepada Aisyah. Itulah salah satu contoh cara menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangga, yaitu dengan memanggil istri dengan panggilan kesayangan. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sempurna akhlaknya dan juga paling tinggi derajatnya pun selalu rendah hati kepada istri-istrinya. Beliau menempatkan wanita dalam kedudukan yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum Hawa, yaitu menjadi seorang istri yang memiliki kedudukan terhormat di samping suaminya. Di lain waktu, Nabi Muhammad SAW dan Aisyah sedang duduk bersama dan berbincang mesra di dalam rumah. Saat berada dalam rumah dan hanya berdua, Aisyah tidak memakai cadar. Kemudian seorang laki buta datang memasuki rumah mereka karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Aisyah sangat menghormati Nabi Muhammad, ia memutuskan untuk undur diri dan masuk ke bagian dalam rumah. Melihat sikap yang dilakukan istrinya, Rasulullah SAW kemudian memanggil Siti Aisyah dan bertanya, "Wahai Aisyah, lelaki ini buta, mengapa engkau mengundurkan diri? Bahkan lelaki ini tidak bisa melihatmu." Mendengar pertanyaan Nabi Muhammad, Aisyah menjawab dengan sangat romantis, "Wahai utusan Allah, memang benar lelaki itu tidak dapat melihatku. Tetapi yang menjadi masalah adalah diriku sendiri, bukan lelaki buta itu. Karena keterbatasan penglihatan lelaki itu tidak bisa melihatku, tetapi aku bisa melihatnya. Oleh sebab itulah aku memutuskan mengundurkan diri." Begitulah cara Aisyah menjaga diri dan hatinya hanya untuk Nabi Muhammad. Suami istri bukan hanya perihal suami yang mencintai istri, tetapi juga perihal istri yang menjaga hati suaminya, begitu pula sebaliknya. Kebiasaan romantis lainnya yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah adalah ketika meminum minuman dari wadah yang sama. Hadis riwayat Muslim menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Suatu ketika aku minum, ketika itu aku sedang haid, lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah dan beliau meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Dalam kesempatan lain aku memakan sepotong daging, lantas beliau mengambil potongan daging itu dan memakannya tepat di tempat aku memakannya." Aisyah merupakan istri Nabi Muhammad yang paling dicintai oleh beliau. Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah orang yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Tak ada yang bisa meragukan cinta Rasulullah kepada Aisyah, dan banyak sekali umatnya yang mempelajari bagaimana kiat-kiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membahagiakan Aisyah. Selain menempelkan mulut pada bekas minum dan makan sang istri, bentuk keromantisan Rasul yang lainnya adalah mandi bersama sang istri, Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa Aisyah bercerita, "Dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu bejana, di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya, sedangkan tangan kami saling bertemu, bersentuhan." Begitu romantis kedekatan Rasulullah bersama dengan Aisyah. Bahkan Aisyah pun mengkisahkan bahwa Rasulullah juga suka tidur di pangkuannya. "Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian membaca Al-Quran, sedangkan aku dalam keadaan haid." Riwayat yang sama pula dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah mengatakan ia menyisir rambut sang suami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Dahulu aku menyisir rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan aku dalam keadaan haid." Sahabat milenial, kisah cinta Rasulullah dan Aisyah sangat diidamkan oleh semua umat ya. Rasulullah selalu memanfaatkan setiap kesempatan dan tidak pernah melewatkan sedikit pun untuk membahagiakan dan menyenangkan istri melalui hal-hal yang diperbolehkan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, "Pada suatu ketika aku ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis ramping. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami, kemudian beliau berkata kepadaku, 'Kemarilah,
sekarang kita berlomba lari. Aku pun meladeninya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Beliau hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain, ketika aku sudah agak gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Kemudian beliau mengajakku berlomba kembali. Dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata, "Inilah penebus kekalahan yang lalu." Subhanallah, dari beberapa hadis kita dapat melihat bahwa Rasulullah adalah pribadi yang romantis, mesra, dan sangat pengertian kepada istrinya. Wallahu alam. Bahkan sahabat milenial, Nabi tahu betul seluk-beluk jiwa Aisyah, tahu kapan jiwanya sensitif, dan tahu kapan jiwanya bahagia. Pada suatu hari Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Aku tahu kapan kamu marah dan kapan kamu bahagia." Merasa heran, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana bisa mengetahui suasana hati yang aku sembunyikan begitu rapat?" Rasulullah menjawab, "Jika sedang marah, kau bersumpah demi Tuhan Ibrahim. Jika hatimu sedang lapang, kau bersumpah demi Tuhan Muhammad." Aisyah pun tersipu, tawanya lepas tak tertahan. "Demi Allah, wahai Rasulullah, hanya namamu yang tertinggal di hatiku." Hadis lain menjelaskan bagaimana sikap Rasulullah menenangkan amarah sang istri dengan cara yang unik. Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika Aisyah marah, maka Nabi SAW mencubit hidungnya dan berkata, "Wahai Uwaisy, katakanlah, ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan." Nah, sahabat milenial, begitulah kisah romantisme Rasulullah SAW dengan istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Semoga kita semua dapat mengambil teladan yang baik dan menjadikan kisah cinta Nabi dengan Aisyah sebagai contoh bagi kita dalam memperlakukan pasangan kita. Semoga ulasan dari Muslim Milenial di episode kali ini dapat menambah perasaan cinta dan kasih sayang untuk orang tercinta sahabat milenial semua. Amin. Sekian dulu dari kami, tanpa bermaksud menggurui. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.